Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Muammar Ahsanul Hilmar, dalam sesi Learning Journal Latsar CPNS Kementerian Agama 2025. Dan sekarang kawan-kawan kita masuk pada agenda ketiga, pembelajaran kedua, dengan tema petunjuk teknis pelaksanaan habituasi dan aktualisasi. Kita mulai dari pengertian apa makna habituasi dan apa makna aktualisasi. Habituasi adalah proses pembiasaan pada sesuatu agar seseorang menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Arti dari intrinsik itu sendiri adalah nilai itu tidak perlu dicari di luar tetapi sudah ada pada masing-masing individu. Kemudian apa itu aktualisasi? Aktualisasi adalah sebuah proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki terkait sebuah substansi itu menjadi nyata. Selanjutnya kawan-kawan, bagaimana agar proses pembelajaran habituasi dan aktualisasi itu bisa tercapai dengan maksimal? Jawabannya adalah dengan menyusun kurikulum agenda habituasi dan aktualisasi. Di antaranya yaitu konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, pembimbingan rancangan, hingga pada evaluasi aktualisasi itu sendiri. Selanjutnya kawan-kawan, terkait konsepsi pembelajaran aktualisasi, bahwa pembelajaran aktualisasi terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu pertama, pembelajaran merancang aktualisasi, dan yang kedua, pembelajaran melaksanakan rancangan aktualisasi. Maka hal ini dimulai dari bagaimana kemampuan individu menetapkan sebuah isu, kemudian menyusun rancangan cara memecahkannya. Selanjutnya, apakah relevansi antara rencana kegiatan dengan aktualisasi itu terwujud atau tidak, hingga nanti kemampuan menyampaikan rancangan kepada penguji. Untuk memudahkan hal itu, dalam proses perancangan dan juga pelaksanaan aktualisasi, mentor kami Pak Arman sudah memberikan beberapa contoh matriks rancangan aktualisasi sebagaimana yang ada di gambar berikut ini. Dan juga mentor kami dalam pembelajaran ini yaitu Pak Arman menjelaskan beberapa tenaga pelatih yang mendukung terlaksananya agenda habituasi, mulai dari Widya Iswara, yaitu para bapak ibu mentor yang menyampaikan materi aktualisasi dan habituasi, kemudian ada coach, mentor, penguji, serta panitia penyelenggara. Dan juga di sesi kali ini Pak Arman menekankan kepada kami semua tentang pentingnya persetujuan dari mentor akan isu yang kita angkat di dalam aktualisasi kita. Karena tanpa persetujuan dari mentor, maka aktualisasi itu dianggap sia-sia. Kawan-kawan, sekarang kita sampai pada pembahasan terakhir, yaitu tentang indikator hasil habituasi dan aktualisasi. Indikator keberhasilan agenda habituasi dapat dilihat ketika seorang peserta mampu menunjukkan sifat proaktif dalam memecahkan isu di lingkungan kerjanya, serta mampu menginisiasi kegiatan-kegiatan pemecahan isu dan melakukannya secara konsisten. Sehingga terwujudlah sebuah kebiasaan yang menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh unit atau organisasi, serta stakeholders, atau sekurang-kurangnya oleh individu peserta. Maka terbentuklah sebuah karakter yang mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Demikianlah Learning Journal hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Mentor, Pak Arman, dan juga semua tim BDK atas kesempatan yang telah diberikan. Dan kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.